Cek salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi aku BUMDes, Pak. Nah, ini untuk permasalahan tadi yang Pak Kadir ya. BUMDes memperoleh dana tambahan modal dari desa, yaitu yang berupa dana cash ya, bantuan dari kabupaten atau mana gitu ya. Itu nanti diterima BUMDes dalam bentuk dana cash, lalu kemudian BUMDes itu membeli armada tangkap. Nah, kemudian armada tangkapnya itu dijual. Nah, dijual kepada nelayan. Nah, di sini di pembukuannya statusnya dijual itu. Dijual tapi piutang dalam arti dikreditkan. Jadi BUMDes nanti membeli 150 juta. Kemudian dijual kepada nelayan senilai 160 juta, tapi bayarnya dikredit atau dicicil nanti berupa ikan. Nah, ikan itu menjadi bahan produksi bagi BUMDes ya kan, seperti itu. Jadi nanti kita harus bikin stok. Nah, stok barang yaitu berupa kapalnya itu, armada tangkapnya itu. Kemudian kita beli, kemudian nanti dibeli oleh penjualnya si nelayan A misalnya atau siapa. Nah, prosesnya seperti ini kurang lebih Pak ya. Jadi pertama kita bikin kas masuk dulu. Kalau nggak biasa pakai jurnal umum pakai kas masuk. Pakai kas masuk. Kemudian ditambahkan. Nah ini misalnya asumsikan uangnya tanggal 1 ini langsung diterima di kas gitu aja ya. Atau ditaruh di bank juga nggak apa-apa. Tapi kalau di bank nanti kan seluruh operasional itu kita ngambilnya dari kas utama ini. Jadi mamanya ditransfer di bank, nanti harus diambil dulu cash, dimasukkan di kas ini, terus nanti dikeluarkan. Nah, seperti itu. Caranya gini, misalnya kalau ditransfer di bank seperti ini. Ini taruh di kas di bank. Misal desa memberikannya ditransfer gitu ya. Biasanya sih harus ditransfer, enggak cash. Ditransfer di kas, kas di bank itu sebagai apa? Sebagai modal usaha tentunya. Modal BUMDesnya itu. Penambahan modal dari desa berasal dari bantuan kabupaten misalnya. Ya, penambahan modal dari desa berasal dari bantuan kabupaten misalnya seperti itu. Atau kalau enggak ya dipersingkat lah, 150 juta. Ya, 150 juta, klik tambah. Kemudian disimpan. Nah, ini uangnya tersimpan di bank. Nah, ini kalau kita belanja langsung ditransfer diambil dari sini, nanti kas umumnya ini malah justru minus. Jadi nanti daripada bingung, ini dikeluarkan dulu nih dari bank ini kita ambil saja cash. Nah, kalau enggak usah dipakai, enggak apa-apa nih. Kasnya ini kas yang di bank itu. Ya ini untuk pembeda aja. Jadi ini misalnya sudah ditransfer di bank, kita ambil, kita keluarkan dari kas di bank itu, kita letakkan di kas utama. Nah, misalnya tanggal 1 juga, kita keluarkan lagi dari kas di bank ini. Nah, kemudian kita masukkan ke kas utama ini. Nah, ini tarik tunai pemindahan kas itu misalnya ya 150 juta. Nah, ini klik tambahkan, kemudian simpan. Nah, ini kalau kita lihat di neraca, sekarang uangnya pindah dari kas di banknya itu tadi masuknya di kas di bank, sekarang pindah ke sini. Nah, modal kita tetap sama, yaitu modal BUMDes 150 juta, ini modal tambahan tadi. Nah, kalau kita mau ngecek yang misalnya uang transferan yang lewat bank itu kalau kita mau cek, kita bisa di buku besarnya, Pak. Nah, kalau mau cek ya, ini misalnya pengawas mau ngecek uang yang transferan itu, yang dari desa ke mana gitu. Nah, dari kapan sampai kapan? Ini tanggal 1, misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 6, kita lihat. Nah, ada transferan penambahan modal dari desa, masuk 150 juta, kemudian ditarik tunai pemindahan kas. Nah, di sini ada kelihatan. Oke,
Nah, seperti itu tentang pemindahan kasnya. Sekarang barangnya tadi dibelanjakan tadi. Nah, kita harus bikin dulu nih, asumsikan ini pelanggan atau nelayan. Nah, ini misalnya kita bikin nelayan 01 ya, nelayan 01. Namanya siapa? Misalnya nelayan 1 misalnya ya. Nelayan 1. Nicknya kalau nggak tahu di strip aja. Ini alamatnya ya ditulis bisa. Oke, wah itu ya. RT berapa itu misalnya nomor telepon tahu ya ditulis di sini, kalau enggak ya enggak. Kemudian simpan. Ini nelayannya ya. Nah, kemudian suppliernya ini kita bikin. Kalau beli barang kan harus ada suppliernya. Asumsikan seperti itu. Nah, misalnya BUMDes, BUMD. Nah, nama pemasoknya BUMDes 7 Maret. Nah, misalnya gitu. Kontaknya siapa kalau tahu ya. Alamatnya jelas ada Dewa. Terus nomor teleponnya nih kalau ada diisi semua apa-apa. Nah, ini disimpan. Ini hanya untuk jual beli aja, ini kita anggap supplier ini. Nah, kalau sudah ada nasabahnya tadi, ada calon penggunanya tadi sama ini. Kemudian kita buat daftar stoknya, Pak. Nah, daftar stok kita buat. Ya, misalnya kapal ya, KPL 001 misalnya. Nama barang armada tangkap misalnya. Nah, satuannya tentunya unit. Nah, ini harus ada data pemasok. Ini kalau nggak diisi sini, nah ini belum bisa disimpan. Nah, ini harus diisi dulu. Nah, ini kita bisa cari di bagian ini cari. Nah, BUMDes 7 Maret. Ya, kemudian simpan. Nah, ini sudah, nih stoknya masih kosong. Nah, kalau sudah ada stok namanya barangnya ini, kemudian kita lakukan penyesuaian stok harga untuk menyesuaikan harga dan jumlahnya. Tapi kita akan pertama nol dulu. Nggak punya dulu kan sebelum ada pembelian. Jadi kita nanti prosesnya ada stok dari pembelian. Nah, ini kita tanggal 1 misalnya. Nah, ini oke. Ya, diulangi. Dihapus dulu. Klik tambahkan. Nah, cari barangnya ini. Nah, ada kapal. Kemudian sip. Masuk sini. Ini diklik 2 kali. Nah, di double klik 2 kali. Diklik kiri 2 kali. Harga kita beli kan 1 juta. 150 juta. 150 juta. Kita jualnya ke nelayan itu 160 juta. Nah, asumsikan mereka kan beli ini nggak apa-apa. Jadi ini boleh-boleh aja transaksi seperti ini. Nah, ini sudah. Ini kalau sudah nanti di save row, kemudian di reload, nanti akan menjadi seperti ini. Kemudian kita simpan. Nah, ini barangnya masih nol. Nggak ada barang ya. Harga pokoknya 150 juta, harga jualnya sekian. Nah, ini terserah kesepakatannya mau dijual berapa. Nah, kemudian tentunya untuk ini kan belum ada barangnya. Nah, kita melakukan pembelian. Nah, BUMDes mengeluarkan uangnya untuk beli barangnya. Nah, ini. Nah, pertama kalau kita belikan akhirnya itu menjadi aset. Nah, misalnya kita faktur belinya ya terus beli 001. Kalau ada, kalau enggak ya enggak apa-apa. Di strip aja kalau enggak ada. Kemudian kode pemasoknya ini BUMDes 7 Maret, simpan. Nah, ini. Kemudian tambahkan armada tangkap. Oke. Nah, kita beli 1 unit. Ya. Misalnya kalau beli 5 unit ya tulis 5. Ini diklik 2 kali. Nah, diganti 5. Nah, gitu. Nah, nanti kalau dari di save row kemudian di reload, nanti kita akan jadi 5 di sini. Nah, atau kalau kita rubah lagi menjadi 1 ya 1. Save row, reload. Nah, ini 1 unit. Nah, kita belinya ini ada potongan harga atau dan lain-lain kurang dan lain sebagainya, itu misalnya dapatnya dikurangi 100.000 berarti atau berapa gitu kan bisa. Kalau ada potongan itu berarti menjadi keuntungan kita. Nah, misalnya nggak ada pemotongan kita nol. Nah, terus kita bayarnya itu cash ya. Kita keluarkan uangnya cash. Nah, ini cash. Nah, nanti uangnya ini, uang yang tadi itu, yang modal di kas itu akan berubah menjadi bentuknya jadi barang ini. Nah, kita simpan. Ya. Nah, ini sekarang kita sudah punya stok. Kalau mau kita lihat di stok, ada di stok.
Nah, kita punya stok unit terakhir 1. Nah, di penyesuaian stoknya juga kelihatan. Nah, kita punya stok masuk. Pertamanya nggak punya, terus ada yang masuk. Nah, ini ya. Nah, itu kalau di neraca, kalau kita mau lihat, ini uangnya tadi yang berupa dana cash tadi sudah berpindah menjadi persediaan barang nilainya 150 juta. Barangnya kita tetap nih. Ya. Nah, kemudian kita jual. Asumsikan itu kita jual kepada nelayan walaupun di kredit ya. Nanti di piutang gitu. Nah, kita proses sekarang adalah kita penjualan. Nah, kita asumsikan itu dijual barang itu. Karena itu bukan hak BUMDes. Kalau dijual, kalau masih dimiliki BUMDes kan nanti ada biaya penyusutan, ada perawatan, dan lain sebagainya. Kalau ini kan biaya-biaya semuanya ditanggung oleh nelayan kan, karena dibeli oleh nelayan. Jadi prosesnya, ini kita masuk ke menu penjualan. Nah, diklik penjualan, kemudian klik tambah. Kita memberikannya kapan? Misalnya tanggal 2 atau tanggal 1 juga nggak apa-apa, tanggal 1 misalnya. Ini faktur penjualan ini otomatis. Nah, kita cari yang beli ini siapa? Nelayan 1 ini. Nah, klik. Oke. Kemudian kita tambahkan barangnya, klik tambah, armada tangkap ini. Nah, klik OK. Nah, dia harganya kan 160 juta. Dia harus membayar ke BUMDes 160 juta. Ini kita klik save row, kemudian di reload. Nanti baru muncul di sini. Nah, seperti ini. Kalau ada potongan diisi, kalau enggak ya enggak. Terus bayarnya dia sekarang gimana? Kredit. Nah, misalnya kalau kredit simpan, nah ini harus diisi dulu. Kalau kredit ya berarti kan bayarnya 0. Kalau sama sekali tidak ada DP, tidak ada apa-apa, kita asumsikan 0. Kalau ada DP 10 juta, tulis 10 juta. Jadi dia nanti nyicilnya ke kita tinggal 150. Gitu ya. Nah, ini 0. Kemudian kita simpan. Nah, udah ini ada transaksi penjualan. Nah, ini kalau kita lihat di neraca, kita sudah punya laba 10 juta, tapi masih dibentuk piutang, Pak. Ya, jadi yang tadinya barang itu 150 juta berupa kapal, dijual kepada nelayan 160 juta jadi piutang. Nah, itu kan jadi piutang ke kita, 160 juta. Jadi kalau dia nggak bayar, dia masih memiliki piutang sama kita. Nah, karena ini proses jual beli gitu, jual, maka kita sudah memperoleh laba walaupun labanya masih diutang. Nah, di catatan ini ada labanya. Kita sudah punya laba 10 juta, tapi masih di piutang. Nah, statusnya tetap laba walaupun itu piutang ya. Tetap tercatat sebagai laba. Nah, setelah ini, nah nelayannya kan bayarnya nyicil. Nah, nyicil berarti dia bayar piutang dulu. Nah, setelah itu uangnya yang kita terima kita buat beli ikannya dia sebagai beban biaya produksi. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti berikut. Nah, misalnya waktu dia bayar setor ikan, nah dia kan berarti kita penerimaan piutang. Nah, seperti ini. Nah, kemudian klik tambah. Misalnya tanggal 2 langsung atau tanggal 3. Misalnya tanggal 2 langsung dipakai melaut. Nah ini pelanggannya ini, nelayan 1 nih ada catatannya. Nah, piutang 160 juta. Nah, klik OK. Misalnya dia setor ikan itu nanti cuma dihargai 1 juta. Nah, 1 juta. Nah, dia sisa piutangnya masih 159. Kita klik simpan. Nah, ini dia sudah bayar nih 1 juta. Kalau kita mau lihat riwayat juga, buku bantu piutang ini juga bisa. Kalau mereka mau nanya misalnya kan, nah nelayan 1 ini dari kapan sampai kapan gitu bisa dicek. Dia udah bayar berapa kali, udah bisa dicek. Nah, ini dia punya utang 160, baru menerima 1 juta. Kan gitu ya. Nah, ini kita sudah terima cicilannya dia 1 juta. Di neraca kita bisa lihat. Kita sudah punya uang 1 juta, kemudian piutangnya sudah berkurang jadi 159 juta. Ini uang cash kita, uang harta kita tetap nih 160 juta. Tapi kita sekarang punya kas 1 juta. Nah, ini kok tetap gimana? Iya, soalnya ini di piutang kan dia masih diasumsikan dia masih punya piutang sama kita. 10 juta.
Ini sebagai laba kita. Nah, terus kemudian uang yang 1 juta ini kita belanjakan. Karena ini kita dapatnya kan bukan uang cash, kita dapatnya kan ikan. Nah, jadi ini kita belanjakan untuk beban biaya produksi. Nah, kita berarti kas keluar. Kas keluar, kemudian kita tambah, misalnya tanggal 2 tadi setorannya dia. Kita ambilkan dari kas unit dagang produksi dan budidaya ini. Nah, klik sini. Kemudian klik tambahkan. Kita keluarkan untuk belanja. Apa tadi? Beban biaya produksi tentunya kan. Nah, beban biaya produksi dan budidaya. Nah, di situ ada apa namanya? Mungkin kan bisa bikin akun sendiri. Nah, beban biaya produksi. Nah, ini pembelian ikan setoran nelayan A. Misalnya kan gitu. Nah, jumlahnya berapa? 1 juta. Nah, ini kalau mau dirinci ikan ini berapa, ikan ini berapa, ikan ini berapa, gitu juga bisa. Ya, nanti totalnya 1 juta. Misalnya ikan A 500.000, ikan A 2 kilo 500.000, ikan B 1 kilo 500.000. Nah, itu kan totalnya 1 juta. Nah, ini kita buat beli. Ya, kita tambahkan, kemudian kita simpan. Karena kita beli, mengeluarkan beban, otomatis kan laba kita jadi berkurang gitu. Ya. Yang asumsikan tadi punya ini karena kita buat belanja uang kita, jadi kalau kita belanja ke beban itu mengurangi untung kita. Nggak apa-apa, ini kan proses. Nah, jadi kalau kita lihat di neraca, nih, uang yang di cash kita itu sekarang sudah buat belanja. Ini piutangnya nelayan A tetap. Nah, tadi kita sudah belanja, jadi kalau kita belanja mengurangi laba kita. Karena itu kita belanja beban, yaitu beban biaya produksi. Maka labanya jadi berkurang jadi 9 juta. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini kalau mau kita cek di buku besar juga bisa, di buku besar. Nah, di akun kasnya ini, kita lihat tanggal 1 sampai tanggal 6 misalnya ya. Nah, tarik tunai 150 juta buat beli kapal tadi 150 juta, kemudian dapat terima piutang 1 juta buat belanja. Oh, ini setoran, harusnya pembelian ikan setoran nelayan A 1 juta. Nah, seperti itu ya. Karena ini akhirnya di sini 0. Kita terima piutangnya bentuknya duit, bentuknya ikan. Jadi kita punya biaya produksi, kita punya aset ikan. Ikan kita itu mau dikelola jadi apa? Tapi karena itu biaya produksi kan tetap menjadi beban namanya biaya produksi ya. Nah, bentuknya walaupun bentuknya ikan, aset kita. Nah, nanti kan biaya produksi itu kita kalau jual ikan kan berarti nanti ada pendapatan. Nah, misalnya ini yang pertama. Kalau cicilan yang kedua misalnya, nah, penerimaan piutang lagi. Nah, misalnya tanggal 4. Nah, pelanggannya sama. Misalnya nangkep ikannya dapat banyak, jadi dia setornya 2 juta. Nah, setornya 2 juta, kita simpan. Nah, kemudian yang 2 juta itu kan kita belanjakan ikan semua lagi, ya kan? Nah, kita belanjakan ikan. Nah, ini kalau kita mau lihat di buku bantu piutang itu kelihatan nanti nelayan A sudah nyicil juga berapa kali. Nah, ini kan. Nah, tinggal 157. Kemudian kalau belanja ya sama kayak tadi, dibelanjakan kayak tadi. Nah, terus karena itu kita belanja, kita kan punya barang, bahan baku ikannya. Nanti kalau kita jual berarti kita pendapatan otomatis. Asumsikan tadi yang 1 juta itu kita jual, setelah kita olah, kita jual ikannya, berarti kita ada pendapatan, ada kas masuk ya. Nah, seperti itu. Misalnya yang modal 1 juta tadi, ikan-ikan tadi kita jual tanggal 6 ini. Kita jual olahannya, ya kita jual, masuk ke kas utama tentunya, kemudian kita ambil. Nah, itu sebagai pendapatan penjualan. Misalnya kalau ditulis di sini ya pendapatan apa gitu, pendapatan penjualan ya ditulis. Nah, ini pendapatan penjualan. Oke. Atau pendapatan
penjualan ikan gitu kan, bisa. Nah, ini misalnya kita asumsikan di pendapatan lain-lain dulu lah, nggak apa-apa ya. Nanti Pak Lemons langsung bikin akun sendiri juga ada, orang yang sudah jalan kemarin. Nah, ini pendapatan penjualan ikan misalnya. Nah, ini misalnya penjualan ikan. Yang pertama tadi total misalnya kita dapat dari modal 1 juta setelah diproduksi, diolah macam-macam dengan biaya produksi sekian itu, kita jualnya ikan yang nilainya tadinya 1 juta itu kita jualan dapat 1.750.000. Nah, gini ya misalnya, atau 2 juta aja lah sekalian, jangan tanggung-tanggung. Nah, gini. Nah, kita simpan. Nah, ini neracanya tadi juga udah terpengaruh lagi. Nah, nih. Oh, kita pendapatan lain-lain kok enggak. Oh, ini tadi masuk deh. Kita tadi pendapatan lain-lain di mana salah? Nulis saya paling ini. Oh, ini kita salah di kas keluar. Ini salah ya, maaf ya. Ya, bos. Nah, ini kita kas masuk. Ini tadi terima piutangnya, terima piutang yang 2 juta, cicilan kedua. Kita lihat dulu neracanya ya. Nah, ini kita punya uang 2 juta. Tadi cicilannya, lalu kemudian 2 juta ini dibelikan lagi. Apa namanya tuh? Dibuat beli, kas keluar, buat beli ikan. Ikannya dia yang nilainya 2 juta tadi. Tanggal berapa tadi? Tanggal 4. Ini ulang dulu bentar ya, Pak. Nah, ini keluarkan. Kemudian kita beli tadi itu, beli ikannya dia itu berarti di modal. Beban biaya produksi. Nah, kita beli ikan setoran nelayan A 2 juta. Wait, 20 juta. 2 juta ya, simpan. Nah, ini kalau di neraca tadi kita rugi lagi. Istilahnya kan kemakan biaya produksi lagi. Ini tetap piutangnya 157 juta. Nah, ini kita tinggal 7 juta, ya kan? Karena kita udah belanja modal lagi, belanja beban lagi. Beban biaya produksi tadi, total kita belanjakan 3 juta. Nah, ini 7 juta. Nah, kemudian ikan-ikan yang sudah diolah ini, yang sudah kita terima ini, kita jual misalnya kan berarti jadi kas masuk. Nah, kita jual modal yang 3 juta setelah ditambah macam-macam biaya produksi, kita jual tanggal 6. Nah, ini kas ini. Nah, kita jual berarti sebagai pendapatan penjualan ikan gitu, atau apa pendapatannya. Kita tuliskan di sini aja ya, pendapatan penjualan. Ini pendapatan jual ikan produksi misalnya. Total aja, totalnya berapa? Misalnya modal 3 juta, kita dapat 4.500.000. Nah, ini ya, tambahkan. Simpan datanya. Nah, kemudian ini kalau kita lihat di neraca. Nah, kalau kita lihat di neraca, kita sudah punya uang cash tadi 4,5 juta hasil penjualan ikannya. Utangnya, piutang kapalnya ini tetap. Sekarang kita labanya nambah, jadi nambah 1.500.000. Nah, seperti itu ya Pak ya. Ini untuk yang transaksi yang tadi, yang kapal tadi. Tapi kalau yang investasi, ya sama. Tapi kan posisinya di status di investasi seperti yang sudah kita bahas dulu. Misalnya kita memberi modal ke nelayan misalnya kan seperti itu. Jadi misalnya kalau investasi dulu beda. Masih ingat ya metode investasi, membayarnya juga hampir sama kan. Jadi dia ngurangi investasinya terus buat belanja ikannya, setoran ikannya. Ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami nggak Pak? Kalau kurang dipahami nanti telepon aja. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat.